Tes. Shalom, jemaat Tuhan, selamat sore dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Allah dan menjadi berkat bagi hidup kita. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Paul A.J. Wane. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Di dalam kekurangan Kyrie eleison, di tanah pembuangan, di tanah Babylon, kendati musim zaman menghitam dan mendung, nama-Mu dibesarkan, pujian mendengung. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ulangan 9 ayat 6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Kecapi digantungkan misericordia, ke pohon gandarusa terbangkan suaranya, tetapi kasih Tuhan di Galilea akhirnya menghiburkan, haleluya. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerenan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu
yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti girmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mendengarkan perintah hidup baru yang diambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 39 sampai 40 yang mengatakan, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Marilah sekarang kita mendengarkan satu persembahan pujian dari paduan suara X Gerakan Pemuda Efata secara virtual dengan judul nyanyian mereka Tangan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Tapi kita berdoa dulu, kita mohon
bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, saat ini Engkau memberikan anugerah kepada kami, yaitu firman-Mu. Tolonglah Roh Kudus membuka hati kami, agar kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu ini membimbing kami dalam hidup kami yang sisa di dunia ini. Dalam nama Yesus yang kami muliakan, kami naikkan doa ini ya Bapa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh presbiter. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar yang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinaskan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom.
Saudara-saudara sekalian, apa gunanya untuk membaca kitab Ulangan? Saya nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang, Ulangan, sudahlah, itu banyak hukum-hukumnya, sepertinya jelimet untuk membacanya. Buku ini dikarang oleh Musa. Kitab ini bernilai sekali bagi orang-orang Kristen. Ini kitab ketiga yang paling banyak dikutip oleh Perjanjian Baru. Bagian terbesar dari kitab ini, saudara-saudara sekalian, memberikan gambaran kepada para pembaca bagaimana syogianya hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Sejarah umat Israel sebagai umat Allah adalah sejarah kita juga, orang-orang Kristen. Karena apa yang Allah lakukan kepada umat Israel dilanjutkannya dalam sejarah para pengikut Yesus, umat Allah juga. Jadi kalau kita mengerti apa yang mereka alami, berarti kita juga mengerti diri kita juga. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kitab Ulangan itu posisinya itu mereka lagi berada di tepi Sungai Yordan. Mereka akan menyeberang Sungai Yordan. Mereka telah menaklukkan beberapa bangsa di sekitar Sungai Yordan. Jadi sekarang mereka mau menyeberang, mau masuk ke tanah perjanjian. Nah, Musa menyampaikan khotbah ini sebagai khotbah perpisahan, karena dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi ini masa yang kritis sekali, masa pergantian pimpinan dari Musa ke Yosua. Dan Musa ini, saudara-saudara sekalian, adalah orang yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir, yang telah mengitari 40 tahun dan sampai sekarang mau masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara-saudara digantikan oleh seorang muda yang bernama Yosua. Mungkin saudara-saudara sekalian di antara umat Israel itu yang mungkin meragukan, siapa ini Yosua ini? Apakah dia sekaliber Musa? Nah, jadi ini satu masa transisi yang kritis. Dan saudara-saudara sekalian, mereka sudah akan menyeberang. Tapi Musa menyampaikan khotbah perpisahan. Tahu nggak berapa lama khotbah perpisahan itu? 5 jam. Kita nggak tahu mereka duduk di mana di tepi Sungai Yordan itu. Saya bisa bayangkan saudara-saudara sekalian, 5 jam itu mungkin 5 khotbah serial, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau terjemahkan dengan khotbah serial. Apa isi daripada khotbah perpisahan Musa itu? 3. Sejarah. Review kembali pada peristiwa-peristiwa yang mereka sudah alami. Sejarah. Hal kedua yang dia sampaikan adalah banyaknya peringatan di situ. Hati-hati. Berkali-kali dia katakan hati-hati. Kalau sudah masuk ke sana, hati-hati. Hati-hati terhadap ini, hati-hati terhadap itu. Yang ketiga, dia sampaikan di situ hukum-hukum tentang mengasihi Allah dan juga bagaimana peduli terhadap sesama manusia. Hukum-hukum yang mengasihi sesama manusia. Sekarang kita lihat sejarah. Coba kita lihat saudara-saudara sekalian slide kita. Kalau saya lihat sebentar dalam Ulangan pasal 1 ayat 2 dikatakan 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Nah, coba kalau kita lihat dulu bagaimana orang-orang Israel keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, mereka menyeberang Laut Merah, kemudian saudara-saudara mereka turun ke bawah. Mereka turun ke bawah, kira-kira 2 bulan lamanya perjalanan sampai mereka di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Di situ mereka menetap di situ sementara, saudara-saudara sekalian, karena di situ Tuhan memberikan 10 perintah. Nah, 10
sambil mereka menunggu Musa turun dari atas gunung Sinai, umat ini sudah buat dosa yang besar sekali. Dan inilah titik terendah dalam sejarah Israel, sejarah umat Israel, yaitu mereka membuat patung emas dari anak lembu. Mereka menyembah itu, dan mereka sebutkan ini Yahweh ini yang telah membawa kami keluar dari Mesir. Musa turun dari atas gunung dan dia marah besar, saudara sekalian. Dia banting itu loh batu yang dia terima di atas itu, pecah loh batu itu. Dia marah sekali. Lalu di situ saudara-saudara, dia mengatakan, siapa yang memihak Allah ke sini, siapa yang tidak ke sana. Lalu banyak sekali orang Israel yang mati, yang anti Allah. Nah, jadi saudara-saudara, Musa naik lagi ke atas Gunung Sinai untuk terima kembali ke 10 perintah itu. 40 hari dia di atas. Dia turun lagi saudara-saudara, dia sampaikan kepada mereka. Dan di situ mereka bangun kemah suci di Sinai itu. Jadi mereka tinggal di situ berapa lama? Setahun lamanya di Sinai. Nah, setelah itu saudara-saudara, dari Sinai itu atau dari Gunung Horeb itu, mereka turun ke bawah. Mereka naik ke atas lagi sampai ke Kades Barnea. Itu jarak dari Gunung Sinai jalan kaki itu 11 hari baru tiba di Kades Barnea. Nah, di Kades Barnea ini Tuhan menyuruh kepada Musa, nah sekarang kamu dengan umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Masuk. Tapi atas petunjuk Tuhan dibuat dulu satu tim mata-mata. 12 orang terpilih sebagai tim mata-mata untuk mengetahui roadmap bagaimana jalan nanti umat masuk untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada dalam tanah Kanaan. Jadi 12 orang ini masuk, saudara sekalian. Mereka menyelidiki tanah itu. Mereka lihat baik-baik tanah itu. Dan ternyata saudara-saudara, ketika mereka balik lagi, mereka melaporkan tanah itu bagus sekali, subur, kaya tanah itu. Mereka bawa ini sampelnya buah-buah itu, buah-buah anggur yang bukan main, luar biasa. Tetapi 10 orang mata-mata itu mengatakan, di samping tanah itu baik, bagus sekali, tapi kami merekomen lebih baik jangan masuk ke sana. Karena bangsa di sana jauh lebih kuat dari kita. Mereka sudah establish. Mereka punya kota dikelilingi oleh benteng. Mereka punya tentara-tentara profesional. Kita ini apa? Jadi lebih baik tidak usah masuk ke tanah Kanaan. Berarti itu menentang Tuhan. Berani sekali mereka mengatakan yang melawan dengan Tuhan. Tapi 2 orang dari mata-mata itu mengatakan tidak, kita akan berhasil untuk merebut tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Tuhan akan menyertai kita, jangan takut, kita bisa maju. Tapi umat Israel, saudara-saudara sekalian, memutuskan tidak, kami dengar apa kata 10 mata-mata ini. Ini mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan membawa kami ke sini supaya kami dibantai oleh bangsa-bangsa di Kanaan itu. Lebih baik tadi kami tinggal di Mesir. Kami dibawa keluar dari Mesir untuk dibantai di padang gurun ini. Nah, bayangkan saudara-saudara, ini yang terjadi di Kades Barnea ini 11 hari yang lalu baru mereka mengalami pengalaman di Gunung Sinai. Bagaimana Tuhan menyuruh memberikan 10 firman kepada mereka dan mereka komit untuk setia kepada Allah. Mereka mengakui dosa-dosa mereka di Sinai. Sekarang hanya beda 11 hari mereka sudah tidak percaya sama Tuhan lagi. Tuhan marah sekali.
Tuhan bermaksud memusnahkan bangsa ini. Mereka tidak belajar dari pengalaman bagaimana Tuhan keluarkan mereka dari Mesir. Tuhan pimpin mereka sepanjang perjalanan di padang gurun. Malam-malam ada tiang api, siang hari dengan tiang awan. Tuhan kasih air, Tuhan kasih mana tiap hari. Sekarang mereka menentang Tuhan. Mereka tidak mau masuk. Tuhan bilang, oke, kalau kalian tidak mau masuk, saya musnahkan kalian saja. Musa datang sebagai mediator, juru syafaat. Dia mohon sekali sama Tuhan, jangan musnahkan mereka. Ampuni mereka ini. Baik. Lalu Tuhan dengar permintaan dari Musa. Tapi begini Tuhan bilang, saya tidak musnahkan kalian, tapi kalian tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Padahal sudah di tepi tanah perjanjian, kalian tidak bisa masuk. Saya akan membuat kalian mati semua di padang gurun. Dan Musa, saudara-saudara sekalian, tinggal bersama dengan umat Israel itu di Kades Barnea selama 1 tahun. Tapi sesudah Tuhan mengambil keputusan itu, Musa sampaikan kepada umat Israel, mereka menyesal. Oh begitu ya, kalau gitu beginilah, oke lah. Besok pagi-pagi buta kami akan menyerbu, kami akan masuk ke tanah Kanaan ini dan perang di situ. Musa bilang, it's too late. Tuhan tidak akan menyertai kalian lagi. Enggak, kami tetap mau maju. Kami akan masuk ke situ. Dan pagi-pagi sekali mereka masuk. Mereka menghadapi orang Amori. Sama seperti Musa bilang, jangan, Tuhan tidak menyertai kalian. Tapi mereka nekat dan betul. Tentara Amori, menurut Alkitab, keluar bagaikan lebah banyaknya. Tunggang langgang. Orang-orang Israel lari. Mereka kalah total. Situ mereka melihat betapa Tuhan tidak menyertai mereka. Oke. Setelah 1 tahun mereka tinggal di sana, saudara. Nah, sekarang mereka bergerak, kalau kita lihat ke peta, mundur. Mereka bergerak mundur, saudara sekalian, dan mereka mengitari padang gurun Pegunungan Seir itu 38 tahun lamanya. 38 tahun lamanya baru mereka sampai ke atas dan mereka berada sekarang di tepi sungai Yordan. Nah, di situ kitab Ulangan ini sebetulnya ditulis, saudara sekalian. Yang kita baca Ulangan pasal 9 itu posisinya ada di tepi sungai Yordan. Setelah 38 tahun, sekarang mereka mendapat kesempatan untuk masuk. Tapi yang disebut mereka ini siapa? Bukan lagi orang-orang yang keluar dulu dari Mesir, sudah mati semua di padang gurun. Cuma ini anak-anak mereka, generasi baru. Anak-anak mereka yang mungkin waktu keluar dari Mesir itu masih umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sekarang sudah 42, 43, 44 umur mereka. Atau bayi juga yang mungkin lahir dalam perjalanan di padang gurun itu. Generasi baru ini sekarang yang akan masuk. Nah, disitulah Musa menyampaikan khotbah perpisahannya. Dia review kembali. Begini sejarahnya dulu, karena kalian kan masih anak-anak kecil waktu itu. Bagaimana Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, terus ke Gunung Sinai, Kades Barnea. Kita melawan Tuhan, kita disuruh putar lagi 38 tahun. Nah, sekarang kita sampai di tepi sungai Yordan. Kita seberang sungai ini, masuk ke tanah perjanjian. Tapi saya nggak bisa masuk. Saya dihukum Tuhan juga. Karena waktu di Kades Barnea, umat Israel itu mengeluh tidak ada air waktu itu.
Mereka bilang lebih baik kami sudah mati di Mesir, kami nggak mau dibawa ke sini. Musa marah sekali. Bukan main orang-orang ini tidak bisa belajar dari pengalaman itu. Buta benar. Terus Tuhan bilang sama Musa, kamu katakan saja kepada bukit batu itu, dia akan keluar air nanti. Tapi Musa dalam keadaan marah terhadap umat Israel itu, dengan tongkatnya dia pukul 2 kali bukit batu itu, memang keluar air. Tapi Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu tidak menghormati saya di depan publik, kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Musa nangis, saudara sekalian. Musa nangis. Itu kerinduan dia bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang, Musa, kamu hanya boleh lihat dari jauh. Kamu akan naik ke satu gunung dan kamu akan lihat di seberang sungai Yordan itu, itulah tanah perjanjian untuk umat Israel. Tapi kamu nggak bisa masuk. Yang masuk adalah Yosua. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita lihat ke pasal 9 ayat 1, kita lihat dulu ayat 1 dan 2. Saya baca, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Jadi saudara-saudara lihat, si Musa itu seakan-akan dia mendramatisir musuh yang akan mereka jumpai. Itu bukan tandingan kita, bukan kelasnya kita. Mereka terlampau kuat. Tapi Tuhan akan mengalahkan mereka. Kita akan masuk. Nah, itu kalau kita lihat ayat 3, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Jadi di sini Musa mengatakan Allah akan berjalan di depan mereka seperti api yang menghanguskan. Coba kita bayangkan saudara sekalian, di padang pasir banyak semak, itu kalau ada api, itu api menjalar dengan cepat ke semak-semak itu sehingga terbakar semua. Begitu kata Musa, Allah akan berjalan di depanmu bagaikan api yang menghanguskan. Cepat sekali berarti. Mereka tahu apa artinya kalau api tiba-tiba muncul di padang gurun. Dengan cepat satu daerah itu akan terbakar. Ayat 4, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasamu kulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara di sini, itu 3 kali. Dari ayat 4, 5, dan 6, itu diulangi 3 kali. Bukan karena jasa kalian, kalian bisa masuk dan merebut tanah Kanaan ini. Bukan. Mereka memperoleh Kanaan karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan di Kanaan nanti mereka harus hidup yang benar dan mentaati Tuhan. Mereka harus percaya dengan teguh kepada Allah. Dan hasil dari percaya itu adalah ketaatan. Percaya yang teguh menghasilkan ketaatan. Itu selalu satu paket itu. Sama seperti Rasul Paulus bilang dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Berarti ketaatan itu. Tapi Allah yang menolong kita untuk taat. Jadi saudara-saudara, dari ayat 3
ada 3 hal yang disampaikan. Kita lihat slide, saudara-saudara. Yang pertama, kunci mereka masuk dan memperoleh Kanaan adalah kemurahan hati Allah. Gak sanggup mereka sebetulnya. Bukan lawan dari bangsa-bangsa yang sudah ada di situ. Mereka tentara profesional yang sudah ada di situ. Mereka punya kota pakai benteng. Mereka establish. Ini orang-orang dari padang gurun nih, saudara. Tidak dilatih sebagai tentara profesional. Tapi mereka bisa taklukkan itu semua. Kenapa? Kemurahan Allah. Allah yang memberikan itu. Yang kedua, itu bukan disebabkan mereka orang Israel adalah orang-orang yang benar-benar layak menerima tanah Kanaan itu. Malah jauh dari situ. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Allah menyelamatkan bangsa yang tegar tengkuk itu. Allah menghalau bangsa di Kanaan karena kefasikan mereka. Jadi karena bangsa di Kanaan itu berbuat kejahatan. Dan Allah lihat itu. Dan Allah halau mereka. Israel masuk. Jadi ini karena kefasikan bangsa-bangsa di Kanaan. Yang ketiga, ini yang paling penting saudara, yang ketiga ini, Tuhan menepati janjinya kepada nenek moyang Israel, kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, bahwa Dia akan memberikan satu tanah kepada mereka, tanah Kanaan. Tuhan menepati janjinya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa jasa dari umat Israel? Tidak ada. Apakah ini bisa terjadi dengan kita juga? Kita bangga, kita lihat kepintaran saya, lihat kehebatan saya. Padahal tidak ada apa-apa kalau bukan karena Tuhan tolong. Jadi kita mencuri kemuliaan untuk Tuhan dan kita pakai itu, memberikan kesan hebat kali dia. Hancurnya musuh-musuh Allah adalah gambaran betapa seriusnya dosa dan penghakiman Allah. Allah ingin kita menjadi gelisah ketika kita baca itu, ulangan itu. Allah ingin kita terganggu ketika kita membaca kitab ulangan itu. Contohnya tadi Musa, dia rindu sekali untuk masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Tapi tidak diizinkan Tuhan. Karena peristiwa di Meriba, di mana dia tadi memukul bukit batu dengan tongkatnya. Padahal hanya bilang saja air itu keluar. Jadi berarti apa yang dilakukan Musa itu serius. Demikian juga dengan umat Israel. Mereka tidak menunjukkan hormatnya kepada Allah. Mereka disuruh 38 tahun lagi keliling. Dalam pasal 9 ini, Musa mengulangi lagi apa yang dia sampaikan di pasal 5, yaitu ketika kalian masuk tanah yang dijanjikan itu, jangan lupa dengan apa yang terjadi di Horeb. Peristiwa itu titik terendah dalam sejarah umat Israel. Waktu itu bukan saja kalian membuat patung, menyembah patung anak lembu emas, tetapi kalian mengatakan ini Yahweh yang telah membawa kami keluar dari Mesir. Lalu Allah bermaksud memusnahkan kalian, tapi Musa muncul sebagai juru syafaat. Jadi warning, kalau kalian sudah tiba di sana, di tanah Kanaan, jangan ulangi lagi apa yang membuat Allah sakit hati, yaitu penyembahan berhala. Ini paling banyak disebut dalam ulangan, penyembahan berhala. Sifat dari penyembahan berhala, saudara-saudara sekalian, adalah bukan kita menolak Allah, tetapi kami suka sekali menyembah Allah,
Tapi kenapa kami tidak bisa juga melayani Baal? Nah, di manakah kita taruh hati kita sepenuhnya? Itu pertanyaannya. Jadi umat Israel itu, bukan kami tidak suka menyembah Allah, tapi apa salahnya kalau kami bisa juga melayani Baal? Itu penyembahan berhala. Pesan dari kitab Ulangan 9 ini, saudara, dan kitab Ulangan pada umumnya, harus menjaga keseimbangan antara kemurahan Allah dan menjaga kekudusan Allah. Harus menjaga keseimbangan. Kemurahan Allah. Tadi kita dengar di pasal 9, jangan kalian sombong. Kalian tidak berjasa apa-apa untuk masuk ke situ. Kalian mesti tetap rendah hati. Ini adalah anugerah Dia ini yang memberikan tanah itu kepada kalian. Sudah kalian ada di sana, awas, hati-hati, jaga kekudusan Dia. Hatimu sepenuhnya menyembah Allah. Tetapi menjaga kekudusan Allah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat pada akhir kitab Ulangan, Musa bilang ada berkat dan ada kutuk. Kamu mau pilih mana? Kalau kamu mentaati Allah, menghormati Dia, berkat. Tapi kalau kamu tidak ikut itu, tidak menyembah Allah dengan hati yang tulus, kamu melukai hati Dia, kutuk. Kamu akan dibuang keluar. Jadi seakan-akan Musa itu sudah melihat jauh ke depan kepada satu saat dalam sejarah umat Israel, mereka akan dibuang keluar dari tanah perjanjian itu. Itu yang kita tahu, pembuangan orang-orang Israel ke Assyria dan pembuangan ke Babylon. Jadi Musa sudah lihat jauh ke depan, saudara-saudara sekalian. Ya, memang kalian akan sementara ini seperti taat, tunduk, tapi akan terjadi kemudian beberapa generasi ke depan kena kutuk. Kalau menjaga kekudusan Allah itu diberkati. Benar itu, secara umum benar. Kita mentaati Allah, kita diberkati. Tapi hati-hati, pengertian diberkati bisa sangat disesatkan dengan cara mengatakan jika Anda benar-benar mengikuti Allah, taat kepada Allah, menyenangkan Allah, Anda akan healthy dan wealthy. Anda akan sehat dan kaya. Itu prosperity gospel. Ini tidak benar, karena Allah tidak pernah berjanji demikian, bahwa Dia akan memberkati kita dengan kesehatan dan kekayaan kalau kita mengikuti Dia. Sebab ada orang-orang yang saleh, yang takut pada Tuhan, meninggal dunia di usia yang masih muda. Apakah mereka meninggal karena kutukan, karena hukuman? Ada penderita kanker yang tidak sembuh sampai akhir hayatnya, tetapi memuji-muji Tuhan, mengucap syukur dalam keadaan sakitnya, dan mengatakan Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu baik. Baru-baru ini saya dikuatkan mendengar testimoni seorang ibu yang mengatakan Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu baik. Sakit kansernya tidak sembuh, dan dia mendapat lagi sakit yang besar sekali di samping kanser. 3 hari baru syuman akibat operasi. Dia memberikan testimoni, Tuhan tuh
terlalu baik, terlalu baik. Sekalipun mujizat kesembuhan itu terjadi, tetapi apakah kesembuhan itu selalu kehendak Allah? Apakah kesembuhan itu selalu merupakan kehendak Allah? Tidak. Paulus pernah menasihati Timotius karena pencernaan Timotius itu terganggu dan tubuhnya sering lemah. Paulus bilang, tambah sedikit anggur pada air biasamu. Kenapa dia tidak sembuhkan Timotius? Karena maksud Allah bukan ke situ untuk Timotius. Pernah lagi Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa dia meninggalkan Trofimus dalam keadaan sakit di Miletus. Kenapa dia tidak menyembuhkan Trofimus? Karena tidak selalu kehendak Allah itu kesembuhan. Paulus sendiri merasa ada satu sakit dalam tubuhnya. Sudah 3 kali dia minta sama Tuhan supaya sakit itu dikeluarkan. Tidak. Tetap sampai dia mati. Sekalipun mujizat kesembuhan itu terjadi pada sementara orang, tapi tidak semua orang Tuhan menghendaki sembuh. Paulus sendiri, saudara-saudara sekalian, mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini pengertiannya apa? Hal-hal yang menyenangkan, ulang tahun, berkat, naik pangkat, wisuda, kesembuhan. Tapi segala sesuatu juga melingkupi kemalangan, kehilangan dalam hidup, kedukaan, penderitaan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang dimaksudkan kebaikan di sini? Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat selanjutnya, yaitu supaya kita yang dipanggilnya itu dimuliakannya. Kita dimuliakan oleh Tuhan kelak ketika Yesus datang terakhir kali. Itu kebaikannya di ujung sana. Bagi mereka, relasi yang intim dan personal, pribadi dengan Tuhan itu yang paling penting. Mereka enjoy relasi dengan Tuhan. Mereka mengalami sukacita dan damai. Sekalipun sakit tidak sembuh. Yang Tuhan janjikan, dan itu yang menjadi berkat yang kita mesti cari. Berkat spiritual, yakni, ini dia saudara, diampuni dosa-dosa kita. Aduh, kita sudah damai dengan Allah kembali. Diampuni dosa-dosa kita yang dulu, sekarang dan ke depan. Kita sudah hidup damai dengan Allah. Ini berkat spiritual yang kita rindukan dalam hidup mentaati Tuhan. Bukan wealthy and healthy. Sekarang kita mengalami pengudusan hidup. Kita enjoy relasi kita dengan Tuhan. Kita hidup dalam santifikasi. Dia kuduskan dari hari ke hari hidup kita. Bukankah itu berkat? Dan ini berkat spiritual lagi saudara. Mewarisi hidup yang kekal. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada pola yang sama dalam hidup kekristenan kita dengan Perjanjian Lama,
Iman kepada Tuhan Yesus adalah anugerah. Itu adalah pemberian Tuhan. Dijadikan orang benar lagi, dijustifikasi. Kita memiliki damai dengan Allah. Itu adalah anugerah. Itu grace. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pengudusan hidup, santifikasi. Tujuan daripada santifikasi itu adalah untuk menyerupai Yesus. Sekarang kita hidup, saudara-saudara sekalian, di antara santifikasi dan datangnya Yesus terakhir kali ke dunia ini. Mari kita lihat, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sejarah kita ke belakang, terlampau banyak dosa kita. Tapi Yesus sudah bayar penuh itu di kayu salib. Tetelestai, sudah selesai. Saya sudah bayar utangmu semua. Dia menebus kita dari murka Allah. Bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dia kasih konfirmasi. Sudah selesai semua utang-utangmu. Sekarang kamu hidup baru. Sekarang kamu hidup dalam pengudusan, santifikasi. Jadi antara grace, anugerah, dan kekudusan harus kita jaga dalam kehidupan pengudusan kita saat ini. Bila kita menekankan terlalu besar pada kekudusan, kalau kita lihat kembali gambar tadi, gambar yang balance, keseimbangan antara grace, anugerah, dan kekudusan Allah. Kalau kita terlampau besar menekankan kepada grace dalam hidup kita, kekudusan itu bisa hilang dalam dalih bermacam-macam. Padahal tidak seperti itu. Coba perhatikan perjamuan kudus di Korintus. Kalau kita baca, Rasul Paulus mengatakan, kenapa dalam perjamuan kudus di kota Korintus banyak yang sakit dan meninggal dunia? Oleh karena mereka menghina perjamuan kudus itu. Dulu perjamuan kudus itu di kota Korintus itu tidak saja diikuti oleh orang-orang berada, tapi juga oleh pembantu-pembantu rumah tangga yang Kristen. Nah, dulu perjamuan kudus itu dimulai dengan makan bersama, baru setelah itu ekaristinya, perjamuan kudusnya. Diharapkan dalam makan bersama itu terjadi persekutuan, mempererat persekutuan antara mereka yang status sosialnya baik dengan mereka yang status sosialnya adalah pembantu rumah tangga. Tapi apa yang terjadi ketika makan bersama itu atau disebut agape itu, orang-orang itu yang berada tentu saja memakan dengan rakus semuanya. Sudah nggak ada yang ditinggalkan lagi. Dan orang-orang yang pembantu rumah tangga ini datangnya telat. Jadi apa yang mereka lihat, melongo mereka. Nggak tahu, nggak ada apa-apa lagi untuk dimakan. Setelah itu baru mereka ikut perjamuan kudus. Nah, mereka yang sudah makan rakus tadi itu di perjamuan kudus itu enjoy minum anggurnya. Mungkin dianggap ini makanan kedua nih, tahap kedua. Nah, ini yang Rasul Paulus bilang, banyak di antara mereka yang jatuh sakit dan meninggal. Mereka menghina. Jadi terlampau besar menekankan kepada grace, kekudusan gak dijaga dalam hidup kita. Atau Rasul Paulus menegur jemaat Korintus dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 19. Saya baca sebentar 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 19 yang mengatakan begini, saudara sekalian. Jagalah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Atau teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 2 ayat 4,
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu maksud kemurahan Allah untuk ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 25, pasal 2 ayat 5. Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Terlampau menekankan grace, kekudusan itu diabaikan. Jadi grace di satu pihak, dan di pihak lain hidup yang menjunjungkan kekudusan. Ini harus balance, harus dijaga keseimbangannya dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau kita menekankan terlampau pada kekudusan? Berarti mematikan grace. Masih ingatkah kita dengan kisah Yesus mengampuni seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina? Yesus katakan kepada perempuan itu, pulanglah. Aku pun tidak akan menghukum engkau, tapi jangan lakukan lagi. Pulanglah. Grace. Atau masih ingatkah kita kisah tentang anak yang hilang? Ketika dia balik, anak yang bungsu itu, papanya menerima kembali dan membuat pesta besar. Tapi kakaknya, itu anak yang sulung, tidak mau pulang. Dia marah, dia ngambek. Papanya keluar mendekati dia. Kenapa kamu tidak mau join pesta yang saya buat menyambut adikmu? Sudah bertahun-tahun saya kerja di sini. Saya bekerja dengan rajin. Tidak pernah dibuat pesta besar seperti ini. Tapi ketika si itu, adikku yang sesat itu balik, dibuat pesta yang besar. Ini tidak fair. Tapi papanya bilang, adikmu itu sudah hilang dan sekarang dia kembali. Dia sudah mati, sekarang dia hidup kembali. Tidakkah kamu ikut bersuka cita? Nah, ini terlalu banyak menekankan berat pada hukum, grace-nya itu hilang. Gimana kalau kita juga lihat ini dalam persekutuan? Penekanan lampau besar pada grace. Lalu dalam persekutuan terjadi macam-macam penyimpangan. Alah, tutup mata aja. Ampuni saja, tutup mata saja. Dan rusaklah gereja itu. Atau sebaliknya, terlampau menekankan pada hukum, pada kekudusan, tolak semuanya ini, dia pun sudah bertobat. Saudara-saudara sekalian, jadi mesti balance di antara grace, anugerah Allah, dan kekudusan. Nah sekarang, kalau kita memelihara kekudusan Allah dalam hidup kita, konkretnya seperti apa itu? Coba kita lihat Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bagaimanakah konkretnya mematikan perbuatan daging itu atau dosa? Bagaimana mematikan dosa itu? Yang pertama, katakan tidak kepada dosa. Maksudnya, katakan tidak pada dosa yang spesifik yang kita suka jatuh. Misalnya, katakan tidak kepada kecenderungan yang cepat marah. Kita dikenal sebagai orang yang cepat tersinggung.
Katakan tidak kepada frustrasi, sering frustrasi. Katakan tidak kepada kemalasan. Katakan tidak kepada iri hati. Katakan tidak pada sombong. Katakan tidak pada tegar tengkuk, keras kepala, nggak mau berubah, tegar tengkuk seperti orang-orang Israel. Musa tahu. Musa dalam khotbah di tepi sungai Yordan mengatakan, saya tahu kalian, saya kenal kalian. Makanya saya kasih tahu sama kalian warnings, peringatan, awas. Saya kasih tahu karena saya tahu kamu tegar tengkuk, gak belajar juga. Saya takut kalau suatu kali kalian harus keluar dari tanah perjanjian ini. Yang kedua, kita balik lagi, bagaimana mematikan dosa itu? Jangan memberi peluang terjadinya kekudusan sebagian. Apa ini kekudusan sebagian? Ya, contohnya saudara-saudara sekalian, seperti orang-orang Israel berpendapat, ya kami senang sekali menyembah Tuhan. Tapi apa salahnya kalau kami juga melayani Baal, berhala Kanaan? Apa salahnya kan? Atau kita dikenal orang kudus, tapi ternyata di balik itu tiap hari tidak kudus. Setengah kekudusan. Itu sama aja saudara-saudara sekalian, memberikan kekuatan kepada iblis untuk menang dalam setengah kekudusan. Ketiga, matikan dosa itu pada sumbernya. Di mana sumber dosa itu? Di pikiran. Tuhan Yesus pernah bilang, bukan yang masuk menajiskan kita, tapi yang keluar menajiskan diri kita. Keluar dari mana? Pikiran. Dosa bersumber dari pikiran. Dimulai dari pikiran. Keempat, mematikan dosa dalam persekutuan. Maksudnya apa itu? Mematikan dosa dalam persekutuan. Kita akan mendapat kekuatan untuk mematikan dosa itu dari misalnya orang-orang yang kita percaya dalam persekutuan, yang bisa menolong kita. Mungkin mentor, kita perlu ada mentor. Kalau kita takut pada Tuhan dan bersekutu dengan orang-orang yang takut pada Tuhan dalam satu Bible study, itu lebih mudah untuk menangkis pencobaan. Karena dikelilingi oleh orang-orang yang juga takut sama Tuhan. Jadi kita bertumbuh dalam persekutuan. Kelima, jangan jatuh dalam legalisme. Maksudnya, kita tidak mematikan dosa supaya mendapat perkenan dari Allah, supaya mungkin naik pangkat di depan Allah. Tapi kita mematikan dosa karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Dia terlampau baik sama kita. Sebagai pengucapan syukur kita ikut Dia, kita berjalan bersama dengan Dia. Itu berarti mematikan dosa. Dia kudus, kita ingin juga kudus seperti Dia. Bukan legalisme. Saya berbuat ini supaya dibuat begini oleh Tuhan, rewardnya begini. Saudara-saudara sekalian, kitab Ulangan ini bagian terbesar memberi kepada kita pengertian bagaimana hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ini benefit dari mempelajari Ulangan. Sejarah umat Israel adalah sejarah kita juga. Bila kita
merenungkan apa yang mereka alami, kita mengerti tentang diri kita sendiri. Tanah perjanjian umat Israel, Kanaan. Kita juga punya satu tanah yang dijanjikan. Dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Satu langit baru dan bumi yang baru. Ingatlah bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Ia terlalu baik sama kita. Dari hari ke hari, Ia terlalu baik. Marilah kita mengandalkan anugerah-Nya. Kita lari terus-menerus tiap hari kepada anugerah-Nya dalam peperangan spiritual yang besar ini, mematikan dosa. Kita ingin menjaga keseimbangan antara anugerah Dia yang sudah kita terima dan masih berlangsung terus dalam hidup kita, dan hidup dalam kekudusan. Dari Ulangan kita belajar ini, saudara sekalian. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Saudara sekalian, marilah sekarang kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah sekarang kita menaikkan doa syafaat. Ya Bapa yang di surga, alangkah baiknya Engkau, terlalu baik dalam hidup kami. Ampunilah kalau kami sering lupa pada Engkau ya Bapa. Ketika kami mereview kembali hidup kami, melihat ke belakang kembali, Tuhan terlalu baik. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup dalam pengudusan selama sisa kami hidup di dunia ini.
Bapa, terima kasih. Kami ingin berdoa kiranya Bapa dimuliakan di seluruh dunia. Kiranya makin banyak orang yang mengenal Bapa melalui Yesus Kristus. Kami berdoa bagi yang sakit dan terkena infeksi. Tuhan, pulihkan kiranya tubuh, terutama iman mereka. Sekiranya Tuhan punya kehendak bagi mereka, mereka membawa sakit ini sampai akhir hayat mereka, biarlah mereka terus memuji Engkau, Allah yang teramat baik, yang tidak akan bisa hubungan mereka dengan Engkau terpisah oleh maut. Terima kasih Bapa. Kami hendak mendoakan bagi mereka yang mengalami kehilangan dan kedukaan. Hiburkanlah mereka ya Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang rawan terkena infeksi. Lindungilah para lansia. Lindungilah mereka yang punya penyakit kronis, yang miskin, dan anak-anak kecil. Juga usia menengah, dewasa menengah Tuhan, yang banyak terkena pandemi. Untuk yang muda dan kuat, agar mereka dapat selalu menjaga diri dan melibatkan dirinya menolong orang lain. Kami berdoa untuk media sosial. Tuhan, tolong mereka untuk mengkomunikasikan pengetahuan tanpa membuat orang panik. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami gangguan mental, yang harus terisolasi, cemas tak berdaya. Kiranya Tuhan menyediakan bantuan yang diperlukan. Kami berdoa untuk mereka yang tidak punya tempat tinggal, yang sulit mengikuti protokol kesehatan. Lindungilah mereka ya Tuhan. Kiranya tersedia rumah-rumah isolasi di berbagai tempat. Kami berdoa bagi para pekabar Injil di seluruh dunia, khususnya di daerah-daerah yang rawan dengan infeksi. Tolong mereka ya Tuhan. Berikan pengharapan dan lengkapi mereka dengan alat perlindungan diri yang cukup. Kami berdoa untuk para pekerja di berbagai industri yang menghadapi masalah besar dalam income mereka, bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. Tolong mereka Tuhan untuk tidak panik. Pelihara mereka Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang memerlukan terapi dan pengobatan rutin yang sekarang ini harus tertunda. Berikanlah mereka kesabaran dan hati yang berpengharapan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan bisnis yang harus membuat keputusan yang berdampak pada pegawai-pegawainya. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan tolong mereka untuk memimpin dalam hidup yang menunjukkan pengorbanan. Kami berdoa untuk perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang mengalami berbagai penundaan dalam studi serta harus menyesuaikan dengan sistem belajar online. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka walaupun hidup penuh ketidakpastian, agar mereka tetap percaya kepadamu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin umat, kiranya mereka diberikan hikmat untuk menyesuaikan diri dalam pemberitaan firman pada masa pandemi ini. Tolong mereka melayani dengan ketulusan hati yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter, para medis, relawan di garis depan, para petugas kebersihan di rumah sakit dan tempat-tempat publik lainnya, para pekerja di dapur rumah sakit, para petugas keamanan, supaya mereka aman, bersama dengan keluarga mereka juga aman. Berikanlah mereka kesabaran, berikan mereka ketulusan hati, berikan mereka hikmat di lapangan. Kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah di seluruh dunia, berikanlah mereka mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Berikanlah kerjasama internasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk tes-tes di laboratorium mencari obat antivirus. Ya Tuhan,
Kasihanilah mereka yang berusaha meringankan akibat pandemi COVID ini, Bapa. Kami berdoa, tolonglah Tuhan, kami masyarakat saling melindungi satu sama lain, saling tolong menolong dalam masa pandemi ini. Kami berdoa agar masyarakat dari kota sampai desa agar membantu pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi COVID ini, agar mereka mematuhi protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan, supaya umat-Mu berjaga-jaga secara spiritual di dalam kehidupan keluarga terhadap ancaman KDRT. Kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami seiman yang tertindas karena nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan, jagalah mereka bersama keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, bagi pimpinan-pimpinan gereja di mana-mana, bagi majelis sinode, bagi GPIB Jemaat Philadelphia, tolong sertakan para pelayan firman di tempat ini, semua presbiter, semua orang-orang yang melayani Tuhan walaupun tanpa jabatan gereja, agar kami bersama-sama sehati mempermuliakan Tuhan melalui jemaat ini. Berkati jemaat ini Bapa, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, sekarang kita akan dengarkan dulu satu persembahan pujian dari paduan suara Shalom GPIB Philadelphia secara virtual. Lagu mereka adalah Haleluya. Because
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukarela. Firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Dipersilakan duduk. Mohon perhatian untuk warta jemaat hari ini. Pemberkatan perkawinan. 1. Diumumkan untuk yang kedua dan terakhir kali bahwa akan dilaksanakan catatan sipil dan pemberkatan perkawinan pada hari Jumat 7 Agustus 2020 jam 11 antara Saudara Boni Oskario Simanjuntak dengan Saudari Puca Kinski Pangabean, masing-masing terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Philadelphia Sektor Pelayanan 4 dan GPIB Jemaat Petra Bogor. Kedua, diumumkan untuk yang kedua dan terakhir kali bahwa akan dilaksanakan catatan sipil dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 jam 10 antara Saudara Francisco Salvator Jasman dengan Saudari Cecilia Angganici Kelly Ombar, masing-masing terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Philadelphia Sektor Pelayanan 4 dan GBI Rock Nusa Pujian. Ketiga, diumumkan untuk yang kedua dan terakhir kali bahwa akan dilaksanakan catatan sipil dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 jam 16 antara Saudara Kevin Fami Anggara dengan Saudari Elfrida Gok Uli Malona Tari Horan, masing-masing terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Philadelphia Sektor Pelayanan 4 dan HKBP Pondok Bambu Jakarta Timur. Pemberkatan perkawinan ini hanya terbatas untuk keluarga inti. Keempat, diumumkan untuk yang pertama kali bahwa akan dilaksanakan catatan sipil
dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 jam 10 antara Saudara Rizky Raditya Lumempau dengan Saudari Saskia Anindya Putri, masing-masing terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Philadelphia Sektor Pelayanan 3 dan Covenant City Church. Khotbah tematis. Khotbah tematis akan dilaksanakan sepanjang bulan Agustus dalam ibadah jam 9, dipimpin oleh Pendeta Alexius Letlora. Kelas Alkitab Malam. Kelas Alkitab Malam melalui Zoom meeting akan diadakan pada hari Senin 3 Agustus 2020 jam 19.30 sampai 21. Pembina Pendeta Alexius Letlora. Bagi warga jemaat yang berminat mengikuti kelas Alkitab Malam agar dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan materi dan Zoom ID. Ibadah Minggu bulan Agustus 2020. Selama bulan Agustus 2020, ibadah Minggu jam 9 dan jam 17 dilaksanakan secara live streaming tanpa dihadiri oleh jemaat. Demikian untuk diketahui. Kegiatan syukur HUT Pelkat PKB GPIB Philadelphia. Bertepatan dengan HUT Pelkat PKB GPIB ke-39 tanggal 11 Juli 2020, Pelkat PKB GPIB Philadelphia telah mengadakan kegiatan-kegiatan. Untuk kegiatan berikutnya akan diadakan webinar Pelkat PKB yang diselenggarakan lewat Zoom meeting dengan judul dan tanggal sebagai berikut. Alkitab digital dan penggunaannya, tanggal 6 Agustus 2020. Mohon keikutsertaan Bapak-Bapak GPIB Philadelphia pada webinar ini. Rencana pemilihan pengurus Pelkat PKP dan PKB. Mekanisme pemilihan akan dilakukan melalui online yang dapat dibaca untuk diuji coba dan diikuti sesuai dengan alamat link yang terdapat pada warta jemaat. Mohon partisipasi warga jemaat dalam pemilihan ini. Warta PKLU. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, maka Majelis Sinode melakukan kuesioner kepada seluruh warga jemaat dari kelompok PKLU sesuai link terlampir. Mohon partisipasi anggota PKLU. Telah dilakukan pemilihan pengurus PKLU periode 2020-2022 yang dapat dibaca secara lengkap di warta jemaat. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2020 Bapak Porman Sitanggang dalam usia 70 tahun, anggota jemaat sektor pelayanan 4, dan telah dimakamkan pada tanggal 29 Juli 2020 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan warga jemaat menyatakan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Atas nama Majelis dan Jemaat GPIB Philadelphia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Paul A.J. Wanai atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta.
Saudara-saudara, kita tiba di akhir ibadah kita. Kalau seandainya saat ini kita berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Musa mengatakan, coba lihat dulu ke belakang, review hidupmu. Apakah kita menemukan bahwa Tuhan terlalu baik sama kita, terlalu sabar terhadap kita, terlalu mengasihi kita? Kalau kita ketemukan demikian, itu anugerah. Maka kelanjutannya adalah hidup dalam pengudusan. Apa itu konkretnya hidup dalam pengudusan? Roma 8 ayat 13 mengatakan mematikan dosa. Berarti perjuangan melawan dosa ini sampai akhir hayat kita. Kita akan berkali-kali lari kepada anugerah, memohon anugerah penguatan, memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Terus menerus kita bergantung pada anugerahnya. Kalau umat Israel, mereka menyeberang sungai Yordan ke tanah perjanjian Kanaan. Kita, tanah perjanjian kita yang dijanjikan Yesus adalah langit dan bumi yang baru. Pulanglah dalam damai sejahtera. Semoga firman Tuhan ini telah menguatkan kita semua. Mari kita menyanyi sebagai nyanyian akhir, tinggallah dalam Yesus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.